Selamat, semua barang dilelang hari ini. Sudah diklaim oleh VIP kita. Nona Shumanman. Dia ambil semuanya. Man, kamu luar biasa. Kamu beli semuanya, 8 miliar. Mimpi aja nggak berani segede ini. Capek, sini aku pijitin kakimu. Man, hari ini benar-benar bikin aku takjub. Kamu kayak Dewi. Keren banget, keren banget. Man, kamu emang beneran pewaris perusahaan. Beranian kayak gitu sebagai supervisor. Aku nggak bisa bandingin. Toh, ini cuma uang jajan doang. Gelang yang kubeli di Afrika Selatan, harganya miliaran. Barang-barang di sini mah murahan. Pengeluaran Shumanman. Kenapa ditagih ke rekeningku? Lanyue, HP ku mati. Makin punya cepat. Aku harus telepon akuntanku buat bayar sekarang juga. Shumanman. 8 miliar itu, kamu bayar pakai uangku. Apa? Lanyue, kamu nak ngomong apa sih? Aku tahu kamu iri sama aku. Tapi jangan asal ngarang dong. Jiang Lanyue, kamu bokek gila ya? Nona Man kita, itu anak tunggal direktur. Ngapain butuh uangmu? Jangan Yue, tahu diri dong. Teman-teman itu pewaris perusahaan. Kamu cuma anak magang. Jangan bikin malu aku di sini. Gu Shuyuan, kita udah pacaran 3 tahun. Ada yang baru nyuri 8 miliar dariku. Kamu nggak mau bantuin aku? Malah belain pencurinya? Jangan Yue. Aku ini supervisor termuda di perusahaan. Gaji jutaan. Kamu cuma dapat 3 juta sebulan. Lantas buat aku? Apa katamu? Oh, bukan aku. Kalau bukan apa? Kalau kamu nggak bawain aku sarapan tiap hari, udah cukup. Jangan Yue, tahu diri dong. 8 miliar? Serius? Kamu pikir kamu itu Nona Man? Aku salah besar soal kamu. Kamu bukan yang kukira. Perempuan nggak berguna kayak kamu. Nggak pantas sama orang kayak aku. Dia terhormat. Karena kita udah jujur-jujuran, aku bilang aja, kita putus. Sekarang, minta maaf ke Nona Man. Jangan rusak masa depanku. Gu Shuyuan, kamu bakal nyesal. Nyesel? Penyesalan terbesarku itu pacaran sama perempuan miskin bodoh kayak kamu. Selama 3 tahun. Minta maaf, sekarang. Terus pergi dari sini. Caman Man, maaf banget. Dia cuma bingung. Aku bakal paksa dia minta maaf. Aku nggak salah. Kenapa harus? Masih berani bantah, hah? Kamu nggak percaya? Aku punya bukti. Gajimu cuma 3 juta. Dari mana ada 8 miliar? Pasti itu. Virus di HP kamu. Nggak mungkin. HP aku nggak ada virus. Uangku. Dicuri sama Shumanman. Jiang Lanyue, kamu udah gila ya? Ngapain aku Man? Yuri recehan kamu? Kamu cuma orang miskin dan nggak tahu apa-apa. HP kamu kena virus. Berani-beraninya nuduh aku? Man udah buka dunia buat kamu. Kamu nggak berterima kasih. Malah balik gigit. Jiang Lanyue, uangmu. Iya, aku yang nyuri. Terus kenapa? Di kehidupan sebelumnya, Shumanman mau pamer sebagai gadis kaya. Dia ajak kita semua ke lelang kelas atas di rumah Jiashi buat lihat kehidupan mewah. Dan biarin semua orang ikut lelang bebas. Akhirnya dia curi semua uangku dan bikin aku mati. Ya ampun, Man. Ini Hermes loh. Edisi terbatas terbaru. Katanya cuma ada 10 di dunia. Ya iyalah. Man kita kan anak kesayangan direktur utama. Beda sama orang tertentu. Bawa tas palsu. Sok keren aja. Orang tuaku buat bantuin aku bisa bertahan di ibu kota. Jual rumah kami dan pinjam uang buat kasih aku 5 juta. Begitu aku beli tempat dan dapetin Shumanman, pewaris kaya ini, aku bakal jadi orang paling sukses. Man, aku dengar minggu depan di rumah lelang Jiashi ngadain lelang kelas atas. Banyak orang penting diundang. Rumah lelang Jiashi? Itu tempat elit banget di kota kita. Punya keluarga Jiang. Aku kayaknya nggak bakal punya kesempatan masuk sana. Man, kamu sering kan ke sana ya? Jadi, ceritain dong. Lentera langit yang di internet itu. Beneran ada? Ya dong. Tapi kalau kalian penasaran, aku bisa ajak kalian lihat langsung. Man. Hanya lelang kayak lelang Jiashi. Aku tuh kayak 5 juta buat masuk. Man, kamu keren banget. Ngajak kita ke tempat mewah gitu. Man baik banget sih. Emang bener, pewaris sejati. Wah, makasih banyak ya Man. Karena takdir kasih aku kesempatan hidup kedua. Kali ini, aku akan bongkar wajah aslimu dan buat kamu rasain. Jiang Lanyue punya uang sebanyak itu, kenapa dia? Kenapa dia bisa punya semua ini? Apapun yang kalian suka di lelang nanti,
Tawar aja. Semuanya. Aku yang bayar. Semuanya. Serius, Man-Man. Kamu dermawan banget, Man-Man. Aduh, Man. Kamu emang membawa hoki kita. Sejak kamu datang, penjualan kita naik. Dan kamu ajak kita Ke tempat mewah. Man-Man. Lanyue, lelang minggu depan. Kamu harus ikut. Kita kan rekan kerja. Dan kita berdua mulai bareng. Harusnya aku dong kan? Lanyue. Tunggu apa lagi? Ayo, aku kasih Man. Lebih traktir. Aku bodoh banget. Di kehidupan lalu aku kelewatan. Sebenarnya waktu itu, Yushu Yuan udah berubah. Oke, aku datang. Kalau aku nggak datang, gimana aku bisa nonton aksimu? Dia akan jebakan. Besok aku cari kesempatan buat ambil HP-nya. Pakai alat ini buat bawa sandinya. Terus semua uang itu jadi milikku. Bodoh. Dia nggak tahu siapa sebenarnya yang jadi umpan di sini. Tempat ini mewah banget. Aku belum pernah ke tempat semewah ini. Man-Man, kalau kamu nggak ajak kita, Kita nggak bisa masuk. Man-Man emang yang terbaik. Man, aku dengar. Hitam terakhir malam ini istimewa banget. Masuk duluan aja. Aku ke toilet dulu. Oh, maksudku, lelangnya mau mulai. Ini pertama kali kamu kesini. Ketinggalan awalnya. Sayang banget. ya, teman-teman perhatian sama kamu. Jangan buang waktu kita. Betul. Jangan tahan kita. Tapi aku harus pergi dulu. Sebentar aja. Lanyue, cepat balik ya. Kamu harus balik. Dia tahu sesuatu ya? Selalu aja cari alasan. Udah banyak drama. Hai Man. Nggak usah tunggu dia. Yuk masuk sekarang. Enggak. Kita tunggu dia. Man-Man, Kenapa harus nunggu sih? Kita kan rekan kerja. Harusnya masuk bareng. Kita satu tim. Masa kita tinggalin Lanyue sendirian di sini? Kalau dia pergi, aku mau gimana? Teman-teman, kamu baik banget sih. Beda sama Jiang Lanyue. Selalu bikin masalah. akhirnya balik juga. Ribet banget sih. Buang waktu kita aja. Nggak malu apa? Kalau aku ganggu, ya udah aku nggak ikut. Galai. Kita kan rekan kerja. Nggak usah ribut gini. Ikut atau enggak? Siapa peduli? Siapa peduli? Cuman Man paling peduli. Dia nggak bakal lepasin ATM berjalannya. Terserah. Lebih baik tanpa kamu. Oke, semuanya tenang dulu. Aku minta maaf atas Lanyue. Yuk masuk. Tunggu. Silakan daftar dulu di meja. Kalau udah lolos, boleh masuk. Daftar? Kamu buta ya? Tahu kami siapa? Tahu dia siapa? Nino Nashu sendiri. Betul. Teman kami, langganan di sini. Member top, berani halangin kami? Dona Syuk, maaf, nggak kenal. Semua harus dicek. Itu aturannya. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara begitu sama aku? Cuma cek aja kan? Oke. Hari ini aku tunjukin apa yang kupunya. HP ku mati. Lanyue, kamu harus scan kode QR rumah lelang. HP ku mati. Pinjam punyamu. Boleh. Aduh. HP-ku kayaknya Jiang Lanyue, ngapain sih kamu? Di saat kayak gini, kamu hilang HP. Ya kan? Kamu cuma bikin kacau aja. Cepetan, Man-Man nunggu verifikasi. Man, pakai punyaku. Dasar bodoh. Dia ngacauin rencanaku. Untungnya, Yushu Yuan ada di sini. Si tolol itu, semoga dia bisa bayar 5 juta. Begitu kita masuk, aku atur. Dan ambil HP Jiang Lanyue. Oke, makasih Pak Gu. Lanyue, HP kamu hilang. Tunggu apa lagi? Minta staff itu, bantu cariin. oke.
terverifikasi. Silakan masuk, tamu terhormat. Ya ampun, tempat ini mewah banget. Nona Man-Man, aku dengar pemilik rumah lelang ini adalah keluarga Jiang. Ayahmu direktur utama perusahaan kita. Pasti kenal baik sama keluarga Jiang. Tentu saja, grup kami adalah keluarga yang paling penting. Sudah kuduga. Ciuman Man itu pewaris. Kayaknya promosiku tahun ini udah pasti. Apa? Semua uangku ditransfer keluar. Ciuman Man, kamu ya? Cuma kamu yang pegang HP-ku. Itu uang orang tuaku. Mereka jual rumah. Buat aku beli tempat di sini. Gu Shuyuan. Di kehidupan sebelumnya, apapun yang kukatakan, kamu nggak percaya. Xiumanman nyuri uangku. Sekarang giliran kamu. Buat ajar gue. Pakai otak dong. Ngapain aku mau uangmu? Pas verifikasi, sistem lelang harus cek likuiditas akunmu. Itu prosedur standar. Danamu cuma dibekuin sementara. Setelah lelang, uangnya balik lagi kok. Betul. Man-Man itu miliaran. Dia nggak bakal mau uang recehmu. Manajer, kamu terlalu paranoid. Kamu tahu siapa Man-Man? Dia nggak butuh uangmu. Tapi Oke. Gimana kalau gini? Karena kamu khawatir nanti pilih barang yang kamu suka. Aku yang bayar. Anggap aja hadiah buat promosimu. Kayaknya aku kebanyakan mikir. Man-Man murah hati banget. Oh, yang teh gitu. Man-Man. Maaf ya, tadi aku terlalu panik. Tolong bicarain yang bagus tentang aku. Ke direktur ya. Oke. Lelangnya mau mulai. Nanti jangan sungkan. Apapun yang kamu suka. Man-Man, kamu hebat banget. Ini kan lelang Jiashi. Katanya semua barang. Mulai dari 1 juta. Jiang Lanyue, Apanya yang lucu? ada orang yang nggak tahu diri. Man-Man udah baik banget. Kenapa sih sikapnya? Lanyue, udah cukup. Jangan bikin malu aku di sini. Man-Man, biarin aja dia. Dia emang nggak ngerti. Iya. Menurutku Lanyue cuma grogi baru pertama kesini. Agak tegang. Gini aja. Kalau kamu lihat sesuatu, angkat aja paletnya. Aku yang bayar. Apa aja boleh? Aku dengar barang utama hari ini itu Manik Giok, permaisuri dinasti Tang. Mulai dari 3 miliar. Itu juga Kamu, dari mana kamu tahu? Gimana lagi coba? Pasti cari di internet. Kita semua tahu dia miskin. Semua harta keluarganya nggak sebanding 1 tas. Punya Man-Man. Udah kuduga. Kenapa buru-buru ke toilet? Jadi kamu lagi cari info dulu ya? Pura-pura banget. gila ya. 3 miliar. Emang kamu sanggup beli? Man-Man, dia cuma ngomong asal. Berdiri sekarang. Nona Man-Man belum duduk. Siapa kamu? Minggir. siapa cepat dia dapat. Kenapa harus pindah? Kamu beneran nggak tahu diri ya? Kalau Man-Man nggak baik hati, dasar miskin, nggak ada apa-apanya. Jiang Lanyue, maksud kamu apa sih? Man-Man, aku sebenarnya lakuin ini buat kamu. Soalnya cuma kursi itu yang pantas buat statusmu. Cuma orang paling terhormat dan paling berkuasa yang layak duduk di sana. Oke, kamu tahu diri juga. Bener juga. Cuman kursi itu yang pantas buat statusku. Nyalakan lampunya. Dia duduk di kursi lampu. Anak siapa sih dia? Nggak punya sopan santun. Ini bakal jadi masalah. Nona, kursi ini buat lampu. Nggak boleh duduk sini. Nggak apa-apa. Jiang Lanyue punya banyak uang. Apa sih yang nggak bisa aku dudukin di sini? Maksud kamu, aku nggak mampu bayar. Jadi nggak pantas duduk sini. Dengerin ya, ayahku transfer uang ke aku. Miliaran sekaligus. Kamu pikir aku kurang duit? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini Nona Man-Man kami. Satu kata lagi, aku
Aku suruh bosmu pecat kamu. Jangan-jangan pewaris kaya yang belum pernah kita lihat aja nanti. Kalau dia nggak bisa bayar nanti, aku yang akan urus dia. Nona, salah paham. Cuma pengingat biasa. Nggak bermaksud kalau butuh apa-apa, bilang aja ke saya. Nona Man, kamu keren banget. Emang beda ya pewaris keluarga kaya. Kaman, dulu aku cuma lihat kursi VIP di drama doang. Hari ini bisa lihat langsung. Kamu tajir banget. Aduh, Man, kita duitnya banyak banget. Dikit aja yang dia jatuhkan. Udah lebih banyak dari ini, haha. See you, Man. Pikirin baik-baik. Kamu ambil kursi VIP ini. Mulai sekarang, apapun yang kamu tawar. Kalau ada yang saingan sama kamu harus terus naikin harga. Enggak butuh saran dari orang miskin. Aku cuman punya banyak uang. Udah mulai. Para tamu yang terhormat, lelang sekarang resmi dimulai. Barang pertama, vas biru putih dari dinasti Ming. Harga awal 1 juta. Aku tawar 10 juta. Item pertama, vas biru putih dinasti Ming. Harga pembukaan 1 juta. 10 juta. Lan Yue, kamu gila ya? Vas 2 ini harganya 10 juta, tapi uang Man agak gratis. Kok boros banget sih? Man, aku terlalu cepat ya? Mungkin aku berhenti nawar deh. Oh, ini semua uangmu. Makin tinggi kamu nawar sekarang. Nanti makin keras kamu nangis. Ayolah. Kita lagi main-main. Ngapain nahan-nahan kan? Tuang segini doang. Gak ada apa-apanya. Dan kalian kalau suka sesuatu langsung tawar aja. Aku yang bayar semua. Item kedua, gelang giok lavender. Harga pembukaan 2 juta. Aku lihat di majalah. Dulu aku cuma bisa mimpi doang. 10 juta. Giok lavender ini bagus sih, tapi cuma layak 4 juta. Dia nggak ngerti harga. Jelas, cuma orang kaya baru pamer. Nggak tahu dasar harga. Kak Man. Harganya agak... Kalau aku mau sesuatu, harga nggak penting. Kak Man kita emang tajir. Beda sama kalian yang miskin. Siapa kamu? Berani nanya dia. Item nomor 3, tas Hermes langka. Harga awal 5 juta. 7 juta. 20 juta. Itu beat asal-asalan. Dia ngerti apa sih? Kak Man keren banget. Tahu artinya bit palsu nggak? Aku udah duduk di sini. Berani lawan aku? Oke, mulai sekarang. Kalau ada yang berani bid, aku Cuman akan tambahin 10 juta. Pamer terus, Man. Makin tinggi kamu naik sekarang, nanti makin Lot 4, kalung rumbai giok dan berlian. Harga awal 5,5 juta. 9 juta. Tawaran otomatis 10 juta. Lot 5, 30 juta. 40 juta. lot 6, tas giok biru langit gaya kipau. 90 juta. 100 juta. Lot 10, 30 juta. Lanjutkan. Lanjut otomatis. Aku mau ini. 300 juta. Wah, 500 juta. Oh, Nona Man. Wah, Nona Man. Nona Shu, ini daftarnya. Silakan dicek. Nona Shu, malam ini Anda menang 68 item, total 8 miliar, sesuai aturan rumah lelang kami. Semua penjualan bersifat final. Tidak bisa retur. Mau pakai layanan pengiriman atau dibawa langsung. Kami bawa sekarang. Man, kamu kaya banget ya. Itu 8 miliar loh. Man. Malam ini kamu bikin aku kagum. Lan Yue, Ngapain berdiri di situ? cepat. Bantu Man, turun semua ini. Nggak bisa baca situasi ya. Nona Shu, mau bayar pakai apa untuk ini? buru-buru amat. Pasti dibayar kok. Tapi Jiang Lanyue, Kenapa belum ketemu? Betul. Nona Man kami. Dia itu siapa? Masa kurang uangmu? Hei, apa-apaan sih kamu? Nona Man kami. Itu VIP di sini. Lepas ya nanti kami laporin kamu. Permisi. Ini tas siapa ya? Ketemu di toilet. Silakan pergi. itu punya Jiang Lanyue. Biar aku ambil. Lanyue, HP ku mati. Boleh pinjam punyamu buat telepon akuntan. Suruh bayar sekarang. Tolong. Di kehidupan lalu saat ini, aku pinjamin HP-ku. Dia pakai sidik jari palsu dan curi semua uangku. Boleh dong.
jam tangan anak-anak. Jiang Lanyue, jangan nipu aku. Ya ampun. Jiang Lanyue, kamu segitu miskinnya ya. Dilelang Jiashi. Dan kamu cuma bawa jam tangan anak-anak. Kamu kira ini Dharma wisata ya? Memalukan banget. Nggak mampu beli HP, pakai jam tangan anak-anak. Nggak tahu di mana dia bisa masuk kantor kita. Memalukan banget. Jiang Lanyue, kamu sengaja kan? Kamu tahu Man perlu nelpon ke bagian keuangan, tapi kamu bawa mainan ini, buang-buang waktu semua orang. Hei Man. Maaf ya. Dia emang selalu gini, gak punya kelas. Biarin aja dia. Emang kenapa kalau jam anak-anak? Emang nggak bisa internetan? Tapi sinyal buat nelpon bagus banget. Man tadi kamu bilang kan, kamu perlu nelpon. Keuangan kamu buat bayar. Pakai ini, sama aja. Lanyue, aku nggak bisa pakai jam anak-anak ini. Gimana kalau pinjemin punyamu, HP-mu? HP? Tadi aku buru-buru keluar, ketinggalan di meja kerja. Ketinggalan di kantor? Siapa yang kamu tipu? Kamu sengaja kan? Jiang Lanyue, kamu keluar nggak bawa HP? Takut bayar? Dasar pelit banget. Lihat man kita, habis 8 miliar. Nggak kedip sama sekali. Kalau kamu, 80.000 aja sakit. Berhari-hari kan? Pelit banget sih. Kamu cuma iri. Lanyue, malu-maluin banget. Man ngajak kita. Lihat dunia, kamu malah main trik murahan. Kamu bikin malu Man. Terserah deh. Tapi, jam anakku bukan masalah. Yang penting Man bayar. Man, kamu mau bayar gimana? Jiang Lanyue, maumu apa sih? Man kita nggak mampu bayar. Siapa kamu berani nyindir di sini? Cari masalah aja. Man, nih, pakai HP-ku aja. HP-ku, sinyal penuh. Sistem terbaru, bisa buat telepon luar negeri juga. Man, pakai punyaku, model terbaru. Beda sama orang-orang. Datang ke tempat kayak gini, pakai jam anak-anak. HP aja nggak mampu beli. Man, pakai punyaku. Man pakai HP-ku. Punyaku full baterai. Pakai punyaku. 3 HP ini buat apa? Aku butuh HP Jiang Lanyue. Cuma di sana ada 8 miliar asli yang bisa ditransfer. Man, banyak HP buat bayar. Kenapa nggak bayar? Jam anak-anak nggak memalukan. Nyalain lentera. Bayar itu memalukan. Nggak bisa bayar. Jiang Lanyue, kamu gila miskin. Ngomong ngawur sekarang ya. Man kita baru aja diverifikasi, nunjukin 5 juta. Itu uang tunai beneran. Betul, cuma 8 miliar, segitu doang. Man kita nggak peduli sama recehan. Beda sama kamu. Iri banget ya. Kamu cuma cemburu. Nggak mungkin. Harus cari jalan keluar sekarang. Pakai punyaku. Punyaku. Pakai punyaku. Diam. Man, kamu Jiang Lanyue, ini salahmu. Nyinyir terus. Cari ribut. Dan sekarang, kamu keluarin jam tangan anak buat ejek aku. Mood bagusku. Rusak gara-gara kamu. Semua mood bagusku udah dirusak sama dia. Jadi aku nggak mau lanjut lagi. Semua yang tadi aku tawar, balikin semuanya. Balikin. Udah menang lelang. Dia minta balikan semua? Apa-apaan itu nggak pernah ada yang gini. Nona Shu, Anda pasti bercanda. Sejak lelang Jiashi didirikan, kami belum pernah terima pengembalian setelah menang lelang. Jadi, 68 barang ini Anda harus ambil semuanya dan bayar lunas. Aturan? Ya, kataku adalah aturan. Aku lagi bad mood sekarang. Aku nggak bayar. Mau apa kamu? Ini semua salahmu. Kalau kamu nggak nyinyir, Man bakal marah. Lelang yang sempurna. Siapa lagi yang mau disalahin? Man seneng banget ngajak kita ke sini. Terus kamu dari tadi bikin masalah terus. Sekarang Man marah. Mas, Jiang Lanyue, lihat ulah kamu. Cepetan. Minta maaf, atau jangan harap aku maafin kamu. Lepasin tangan kotormu. Kamu siapa sih? Betul banget. Acting terus tiap hari. Kamu. Dan kalian berdua dengerin baik-baik. Dia pinjam HP-ku, aku kasih. Dia nggak mau. Itu salah aku. Kayaknya kalian kebanyakan minum. Susu formula beracun. Otak kalian rusak ya? Jiang Lanyue, berani ngelawan? Kalau kamu nggak miskin, pakai jam anak-anak. Bikin malu kita di sini. Terus kamu salahin Man. Kalau kamu nggak memalukan, Man bakal kesel. Salah kamu. Bener tuh, orang miskin kayak kamu. Bisa masuk sini. Itu semua berkat kebaikan Nona Man. Kamu nggak berterima kasih. Malah bikin masalah. Pasti Kamu cuma iri. sama Nona Man. Ya iyalah, pakai jam anak-anak ke lelang Jiashi. Nggak malu. Malu dong. Harga diri itu dicari, bukan dikasih orang. Terus kenapa kalau pakai jam anak? Setidaknya aku nggak kayak yang jadi anjing. Demi uang. Siapa yang dianggap anjing, ya di anjingnya. Berani ngomong lagi? Anjing. Bukan, dia ngatain sekarang. Si Gu Xiuyuan ini berisik banget. Semua orang jadi kumpul. Gimana gue mau keluar sekarang? Hei, Xiuyuan, udahlah. Jangan marahin dia.
gue lagi nggak mood hari ini. Yuk balik aja. Lain kali aja, gue ajak lo ke tempat yang lebih keren. Nona Shu, Anda nggak bisa pergi hari ini. Kalau Palu udah jatuh, tagihan jadi. Itu kontrak yang mengikat secara hukum. Sesuai aturan lelang Jiashi, semua barang terjual. Nggak bisa retur, nggak bisa tukar. Bayar di tempat. 8 miliar. Silakan bayar sekarang, Nona Shu. Siapa yang nyuruh tagih saya? Tanpa izin saya? Nona Shu, robek tagihannya juga percuma. Kami punya cadangan. Dan aturan lampion langit. Sebelum Anda duduk, saya udah peringatkan. Begitu Palu jatuh, transaksi selesai. Itu hukum lelang. Dan aturan lelang Jiashi sejak hari pertama. Anda tahu itu kan? Emang nggak bisa bilang, aku nggak denger jelas. Hei Man, dia udah bilang dari awal. Dan kamu bilang, siapa butuh uangmu? Diam. Kalian babi ya? Aku tanya kalian. Aku bilang tawar bebas. Dan kalian tawar semuanya. 68 barang. 8 miliar. Kenapa nggak beli seluruh lelangnya? Man, kamu sendiri yang bilang beli apa aja yang suka. Aku yang bayar. Aduh, Man. Kita kebablasan. Hilang akal sebentar. 8 miliar sih kecil. Cuman uang receh buat kamu. Iya kan Man? Nah, segini mah buat kamu. Cuma duit jajan doang. Karena kalian semua pikir 8 miliar itu kecil. Kalau gitu Nona Shu bayar sekarang. Ratu, itu naik. Transfer, bisa kami atur semua. Kenapa buru-buru? Bukannya aku nggak bisa bayar. Kalau gitu silakan. Ya ampun. Aku dengar. Di rumah lelang Jiashi, tempat kayak gini, kalau nggak mau bayar setelah nawar, bakal di blacklist dari lelang seluruh negeri. Dan mungkin kena tuduhan penipuan besar. Dan diserahin ke polisi. Apa? Tapi itu nggak bakal terjadi. Soalnya man-man kita kan kaya banget. Pasti bisa bayar. Hei, Man. Aku tahu, cewek Jiang Lanyue itu, dia bikin kamu kesal. Tapi ya, aturan tetap aturan. Bayar aja ya. Lagian, ini worth it kok. Dia Man. Lihat barang-barang ini. Ini semua bagus banget. Fasming yang itu, elegan banget. Pasti keren di rumah. Harganya juga wajar kok. Bayar aja, 8 miliar buat kamu. Itu sih kecil. Ah, please. Sini, dengerin. Kamu bodoh ya? Nggak bisa lihat. Ini semua palsu. Palsu? Lihat. Dilelang kayak gini. Barang palsu di mana-mana. Mereka nipu orang kaya baru. Aku langsung tahu. Makanya aku suruh kalian pergi. Kalau enggak, kalian bakal ketipu. Apa? Lelang Jiashi, jual barang palsu? Diam. Pelanin suaramu. Sini. Kamu nggak percaya aku? Rumahku penuh barang kayak gini. Lagian, lihat kita belum bayar. Dan barangnya belum di kita. Sebentar. Pas aku kasih tanda, kita kabur. Percaya aku. Begitu kita keluar, aku beliin kamu. Yang lebih bagus. Yang lebih mahal. Cuman mau kabur diam-diam? Mimpi aja. Apa? Man, kamu bilang Jiashi jual barang yang semuanya Kok bisa? Iya. Palsu. Lelang Jiashi, masa ada yang palsu? Cewek ini tadi sombong banget. Waktu nawar. Sekarang nggak bisa bayar. Jadi fitnah orang. Nona Shu, sejak Jiashi berdiri, setiap barang dicek minimal 3 kali kelas atas secara silang. Kami kasih sertifikat. Dan kami jamin ganti rugi 100 kali. Nona Shu, kalau kamu fitnah reputasi kami di depan umum, kami panggil polisi dan tuntut secara hukum. Bukan aku. Dia. Cewek ini ngomong ngawur. Aku baru dengar kamu bilang tempat ini penuh barang palsu, nipu orang kaya baru. Lin, Suning, Kak Gu, kalian denger kan? Kamu? Tutup mulutmu. Aduh. Semua orang pada datang. Nggak mungkin. Aku harus pergi. Aku nggak enak badan. Aku udah muak sama kamu. Ada yang mau kabur diam-diam ya? 8 miliar. Susah dicari kalau udah hilang. Kamu. Makasih infonya, Nona. Hei, kamu. Nona Shu, sampai pembayaran lelang selesai, kamu dan teman-temanmu belum boleh pergi. Ini penahanan ilegal. Ini untuk jamin transaksi, aturan standar. Lagi pula, kamu nuduh aku penipu. Kalau ini nggak diberesin, itu merusak nama Jiashi yang dibangun bertahun. Bilang palsu, ya palsu. Gelang murahan ini, warna ini, kejernihan ini, gudang keluargaku. Penuh barang kayak gini. Aku Man. Aku udah lihat yang terbaik. Kamu pikir barang palsu ini bisa tipu orang awam? Tipu aku? Dihancurin itu. Siapa orang kaya baru ini?
Kalau Jesse jual barang palsu, semua lelang bakal tutup. Tapi dia kedengeran yakin banget. Dia nemu sesuatu ya. Lagian, nilai bisa salah juga kan? Ya ampun, kalau asli, ini bakal seru. Aku bilang asli, ya berarti asli. Aku bisa bilang tempat ini milik keluargaku. Udah sampai sini, Kenapa enggak? bikin lebih heboh. Terus kabur pas kacau. Man itu pewaris perusahaan. Dia bilang ada masalah. Pasti ada masalah. Rumah lelang kalian harus verifikasi ulang. Kalau emang palsu, Kalian harus minta maaf. Nona Shu, Nah, semua kata-katamu tadi dan tindakanmu udah direkam semua. Karena Nona Shu bilang itu palsu. Kita bisa undang siapa aja, 3 orang penilai yang kompeten buat verifikasi. Kalau terbukti palsu, sesuai aturan, kami bayar 100 dan minta maaf. Tapi kalau terbukti asli, Nona Shu, kamu tetap harus bayar 8 miliar dan hadapi tuntutan atas gangguan, penipuan lelang, gugatan pidana. Juga karena merusak reputasi kami. Kami akan minta ganti rugi. Aku jamin jumlahnya nggak kurang dari 8 miliar. Jadi masih mau tes? Setelah semua itu, palsu ini, palsu itu. Aku yakin kamu nggak sanggup bayar 8. Dia cuma bokek dan pura-pura aja. Berhenti ngomong ngaco. Aku cuma non bokek. Cuma gara-gara HP ku mati, itu aja. Betul, teman kita. Cuma HP-nya mati aja. Yang Lanyue, ular kayak kamu, selalu main dua muka. Undang orang yang jatuh. Man pewaris Jiang, barang apapun di rumahnya. Bisa beli hidupmu. Nggak bisa bayar? Lucu banget. Ada orang murahan. Mikir semua orang penipu ya. Jiang Lanyue berhenti ngarang cerita. Dengan status Man, Dia bokek. HP-nya cuma mati. Dia nggak bisa hubungi keuangan. Oh man. Jadi HPmu cuma mati doang. Iya, aku cuma kebetulan kehabisan baterai. Dan kebetulan nggak kenal jam jelekmu itu. Kebetulan banget ya. Pas banget. Aku bawa power bank, semua kabel lengkap. Man, colok sekarang. Bentar lagi HPmu nyala. Man, cepat. Cas dulu. Suruh cowokmu bayar sekarang. Tampar muka. Orang-orang sombong yang meremehkan kita. Betul banget, Man. Just sekarang, bayar sekarang. Biarin mereka berhenti ngomong sampah. Jiang Lanyue, akhirnya kamu berguna. hari ini Man, cepat. Cas dan bayar. bikin badut-badut ini tutup mulut. Dasar orang bodoh. Mau bunuh aku ya? Tamat. Semuanya tamat. Jangan gerak. Aduh, Man, nggak usah makasih. Semua untukmu. Udah tugasku. Siapa yang mau makasih? Bodoh. Kenapa dulu aku suka sama orang sebego ini? Tuntung aku sadar sekarang. Aku paham. Lanyue, kok kamu nabrak aku sih? Aku tahu. Kamu takut HP dia nyala kan? Terus Man bayar. Nampar muka kamu kan? Makanya kamu dorong Man. Ya ampun, kamu jahat banget. Pura-pura minjem charger. Sekarang malah gini. Lanyue, kamu bisa kayak gini? Lanyue. Gak nyangka kamu orangnya kayak gini. Kamu cemburu. Fitnah Man udah satu hal. Tapi kamu beneran mukul dia. Ada. Kurang saya nggak ada ya. Kalau ini buat cari perhatianku. Itu kelewatan banget. Xiu Yuan, udah. Jangan salahin dia. Dia cuma terlalu sayang kamu. Tapi tetap, aku nggak enak badan hari ini. Aku balik dulu ya. Udah selesai. Aktingnya Man jelek banget. Masih berani nongol juga. Kamu manajer. Kalian semua lihat kan? Dia iri sama Man. Jadi dia hancurin HP-nya Man. Halangin Man bayar. Bukan Man yang nggak mau bayar. Orang kayak gini yang ngerusak barang orang dan mukul orang harusnya ditangkap. Bener tuh. Nona, tadi kamu Cek CCTV-nya. Cuman Man, kamu kira tempatku titik buta. Kamera nggak nangkep. Ini bukan ruang cukup. Aku nggak peduli siapa yang ngecahin HP itu. Ini lelang Jiashi, bukan tempat buat drama kalian. Nona Shu, aku cuma bilang sekali lagi. Bayar sekarang 8 miliar sampai sen terakhir. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau aku kasar sama kamu. Man. Ini Cepat pikirin sesuatu. Kenapa mereka nyakitin kita? Man, udahlah. Bayar dulu aja. Nanti kita omongin. bayar. Pakai apa? Jalang itu, Jiang Lanyu. Sama 3 orang bodoh ini. Dekan aku. Mereka semua nekan aku. Itu dia. Pak Wang. Wah, kebetulan banget. Ya ampun, Wang Jingchen. Dia yang di majalah keuangan itu miliarder termuda.
Man kenal dia? Koneksi Man emang keren. Kita selamat. Teman-teman pasti ada jalan. Kok dia diam aja? Enggak. Harus tipu dia. Pinjam HP-nya aja. 8 miliar mah gampang banget. Pak Wang, kita pernah ketemu. Saya Man dari Tiansheng Group. Kita ketemu di Gala Amal dulu. Cuma sebentar sih. Aduh, hari ini sial banget. HP saya mati. Saya perlu telepon keluarga. Telepon sebentar buat urus dana. Bisa bantu saya? Gala amal terakhir. Waktu Jing ke gala itu, saya ikut sama dia. Oh, Pak Wang. Pasti udah lupa ya. Kelewat aja. Oh gitu. Nona Shu, lagi ada masalah? Enggak kok. Cuma salah paham kecil. Rumah lelang ini kaku banget. Mereka minta cash sekarang. Tapi HP ku mati. Enggak bisa hubungi akuntanku. Pinjam HP-mu dong. Enggak masalah kan buat kamu? Cuman HP aja. Kok? Boleh sih. Wah, bagus banget. Pas banget keluargaku. Punya bisnis properti. Lagi cari partner. Kalau kamu bantu aku bisa rekomendasiin kamu nanti. Keluarga kita berdua bisa kerja sama. Enak kan? Pak Wang, tolong bantu aku. Kita berteman. Ya, kasih sekarang dong. Rekeningnya jauh lebih dari 8. Begitu dapat HP-nya, semua uangnya jadi milikku. Nona Shu memang ada benarnya. Tiang Lanyue, begitu aku pakai HP si bodoh ini buat bayar. Kamu akan menyesal. Man, banyak orang di sini. Hei, apa? Lepasin aku. Buru-buru banget kenapa? Semua orang di sini punya HP. Lin Yi, Suning, manajerku. Mereka semua udah nawarin tadi. Kenapa nggak pakai punya mereka? Kenapa pakai HP Pak Wang yang baru kamu kenal? Terus kenapa? Pergi. Aduh, kamu mau pakai HP Pak Wang buat hal yang mencurigakan? Penipuan kan lagi marak sekarang. Kalau enggak, kenapa nggak pakai HP teman-temanmu di sini? Malah pakai punya Pak Wang? Kecuali HP mereka limitnya nggak cukup buat transfer 8 miliar. Diam. Kak Wang, tolong jangan percaya. Kau wanita gila ini. Aku percaya kamu. Makanya aku kesini. Oh, itu kamu bantu aku. Nanti aku balas besar-besaran. Maaf, wanita ini ada benarnya. Menurutku HP itu emang pribadi banget. Ini soal privasi dan keamanan, nggak bisa asal pinjemin. Tunggu, Aku nggak bilang apa-apa. Kamu yang ngarang sendiri. Kalau Nona Shu buru-buru, ditelepon keluargamu. Bukannya teman lebih baik. Kok bisa gitu sih? Nona Man, kami minta tolong sama kamu. Itu kehormatan buat kamu. Cuman HP doang. Kenapa pelit banget sih? Betul. Kamu miliarder kan? Pelit amat. Pak Wang, Man minta baik-baik. Ini tuh. Kejam banget. Selanjutnya nggak mau tunjukin diri dulu. Kalau gitu, aku pura-pura nggak kenal dia. Tonton aja. Man. Kamu Man, HP kamu nyala. bagus. Kita nggak perlu ladenin omongan mereka lagi. Bener banget. Ada orang sok kaya. Terus kenapa? Nona Man kita. Nggak peduli. Man, project dari keluarganya. Bisa hasilin miliaran. Beda sama orang lain. Pelit banget cuma minjem HP aja. Man, pasti ada jalan keluarnya. Nih, nggak usah makasih. Aku cuma lagi hoki. Telepon keuangan keluargamu. Kok masih nyala sih? Gu Shuyuan dasar bodoh. Selalu bikin masalah. Nggak punya otak. Siapa suruh ikut campur? Tamat. Semuanya tamat sekarang. Dari mana aku dapat 8 miliar? Cuman Man, lihat gimana kamu pura-pura lagi. Kenapa? Oh, aku ngerti. Kamu seneng HP-mu nyala kan? Ayo telepon. Iya Man, telepon sekarang. Oke. Aku telepon sekarang. Aku telepon Zhang. Dia yang ngurusin semua keuanganku. Halo Zhang. Ini aku. Kamu ada? Kirimin aku uang sekarang. 8 miliar. Ya, sekarang. Apa? Tuh, ayahku udah tahu. Oh, dia kirim sekretaris Li, bener. Oh. Oke, ngerti. Tenang aja semuanya. Keluargaku udah tahu. Mereka kirim orang bawa uang. Sekretaris Li, dia di depan pintu. Mungkin nggak bisa masuk gara-gara keamanan. Nyangkut di luar. Aku jemput dia. Tunggu. Man, urusan kecil gini. Kenapa kamu yang pergi sendiri?
Kamu kan bintang utama malam ini. Manajer, gimana kalau kirim beberapa staff ke pintu masuk buat jemput sekretarisnya Man-Man? Atau mungkin suruh supervisor gue aja yang pergi. Man-Man kita, anak muda yang berharga. Dia nggak bisa pergi sendiri. Iya. Kak Man-Man, biar aku aja yang pergi. Kakak istirahat aja di sini. Tenang aja, Kak. Udah. Man-Man kan kakinya pendek. Biar aku aja, biar aku. Kakiku panjang, aku cepet. Man, kamu kan pewaris kaya raya. Nggak bisa nyambut tamu sendiri. Serahin ke aku. Percaya, sekretaris Lee sama uangnya. Aku bawa ke kamu. Biar aku. Aku aja, biar aku pergi. Biar aku. Aku aja. Jemput. Jemput apaan? Sekretaris Lee apaan? Uang apaan? Jeng Lanyue, kamu sengaja ya? Kalian semua. Kalian semua mau aku mati. Nggak perlu. Kalau asisten Nona Shu ada di pintu, aku kirim 2 staff untuk jemput dia. Kalian berdua. Tunggu, biar aku aja yang pergi. Kalian nggak kenal dia. Gimana kalau salah orang? Nona Shu tenang aja. Pintu masuk sini, kelihatan jelas. Keamanan ketat, nggak ada orang asing. Kalau asisten kamu beneran bawa uang sebanyak itu, dan dia di pintu, berarti kelihatan. Staff kami nggak bakal kelewatan. Iya kan, Man-Man? Pintu masuknya kecil gitu. Apa susahnya kenali orang? Atau mungkin sekretaris Lee yang kamu sebut sama 8 miliar itu nggak ada. Kamu maksa mau pergi sendiri. Jangan-jangan kamu mau kabur ya? Enggak, aku... Ya ampun. Kalau kamu nggak bisa bayar, pura-pura nawar 8 miliar, itu bakal bikin kamu masuk penjara. Ditambah biaya ganti rugi lelang. Kamu bakal membusuk di penjara, mati di balik jeruji. Kamu... Man. Kalau aku terus pura-pura, mereka bakal panggil ambulans. Begitu aku keluar dari sini, aku bebas. Ada caranya. Jang Lanyue, ini salahmu. Kalau kamu nggak bilang penjara seumur hidup, Man, dia nggak bakal pingsan. Kamu kejam banget. Kalau dia terluka, aku nggak akan maafin kamu. Yang Lanyue, lihat ulahmu. Man. Ya ampun, aku cuma ngomong doang. Mana aku tahu dia bakal pingsan. Tenang aja, biar aku tolong. Aku pernah belajar ini. Hei, Kamu. Bagus tuh. Wah, sandiwara yang seru banget. Jang Lanyue, besar jalang, beraninya kamu nampar aku. Jang Lanyue, kamu ngapain sih? Masih pingsan. Tebak. Tadi aku kurang keras. Jang Lanyue, dasar jalang. Aku bunuh kamu. Sumpah aku bunuh kamu. Tunggu aja. Kalau aku udah keluar. Nona, ini beneran bakal berhasil. Jangan sampai ada yang mati di sini. Mungkin panggil ambulans saja. Iya, panggil ambulans. Keluarin aku dari sini. Dia bergerak. Man bergerak. Berhasil. Aku baru lihat. Dia bergerak. Benarkah? Man. Jang Lanyue, tunggu apa lagi? Lanjutkan. Dasar bodoh. Diam. Buru-buru apa? Aku... Kan udah aku bilang bisa. Lihat, dia gerak. Dia merespons. Minyak angin ini langsung bikin melek. Mungkin coba hirup dulu. Bentar lagi sadar. Lu kira apaan? Ternyata cuma minyak angin doang. Aku enggak. Man. Maaf, bau ini agak terlalu kuat. Man. Ya ampun, akhirnya sadar juga. Tuh kan, dia bangun. Kan udah aku bilang bisa nyembuhin. Wanita ini hebat banget. Man. Kenapa liatnya gitu? Kamu baik-baik aja? Kelihatannya kurang sehat. Mau aku periksa lagi? Menjauh. Nona Man. Oh, Man. Aku baru aja nolongin kamu. Nggak usah sopan gitu. Nggak perlu nunduk kayak gitu. Makasih aku. Kasih buat apa? Pergi sana. Cukup. Pura-pura pingsan biar dikasihani. Lempar kotoran. Minjem telepon. Asisten palsu. Nona Shu. Semua trik kamu ini satu demi satu. Sekarang aku udah lihat jelas. Kenyataannya,
Kamu nggak bisa sediain 8 miliar itu, kan? Udah. Tahan orang-orang ini, tahan mereka semua. Aku laporin. Lelang jahat, penipuan bisnis besar. Ganggu lelang. Fitnah bank kami. Aku pastiin kamu. Membusuk di penjara. Kami cuman ikut sama Nona Manman. Kami nggak tahu apa-apa. Siu Yuan. Mereka ngebully aku. Cuma kamu yang tahu. Kamu tahu aku siapa. Bilang ke mereka. Tenang aja. Begitu kita keluar, siapapun yang kamu mau, Aku kasih semua. Man-Man udah mulai menyerah sekarang. Orang lain mungkin nggak tahu. Tapi aku tahu banget. Man-Man itu beneran pewaris orang kaya. Kalau aku maju sekarang, posisi GM itu bakal jadi punyaku. Kalian semua tahu dia siapa? Dia pewaris kedua perusahaan. Sentuh dia dan aku peringatkan. Kalian nggak bisa tanggung ini. Sampai sekarang masih acting juga. Aku nggak peduli dia pewaris atau bangsawan. Di wilayah Jiaxi nggak ada duit berarti Tuhan sendiri datang pun nggak bakal ngebantu. Begitu Gu Xiu Yuan kenal mereka, aku bisa kabur pas kacau. Jadi kamu tahu siapa aku? Aku dipilih langsung sama Pak Shu dari Tiansheng Group. Bos kamu di Jiaxi dan perusahaan kami. Dua-duanya di bawah Jiang Corp. Bos kamu kenal sama direktur Shu kami. Mau taruhan? Satu telepon. kamu langsung dipecat. Apa? Dia dipilih sama Shu? Dipilih langsung? Aku nggak tahu. Dia punya koneksi gitu. Man-man. Tenang aja. Aku tahu kamu nggak mau mereka tahu kamu pewaris. Biar aku yang urus. Dulu aku buta banget ya. Bisa suka sama orang bodoh gitu. Tiansheng dan Jiaxi kamu. Dua-duanya di bawah Jiang Corp. Bos kamu teman dekat sama direktur Shu. Aku bawa teman aku, Nona Shu Man-Man hari ini. Oh, tapi cuman ya masalah teknis kecil. Bikin kami telat sedikit. Harus banget bikin ribut kayak gini. Malu-maluin di depan umum. Betul. Dengar kan? Manajerku kita itu kesayangan direktur Shu. Terus kamu aja harus hormat sama dia. Kamu cuma karyawan biasa. Siapa kamu berani teriak? Man-Man nggak mungkin bokek. Dia cuma lagi seret aja sekarang. Nggak lihat manajerku. Udah jamin dia. Masih aja dipaksa. Mau dipecat ya? Direktur Shu. Maksudnya Chu Yongnian, Presidir Shu. Betul. Jadi kamu kenal direktur Shu kita? Jujur aja, direktur Shu itu sayang banget sama aku. Kalau enggak, kenapa dia angkat aku? Jadi manajer termuda perusahaan ini. Hari ini, kasus Nona Shu bukan sengaja kok. Dia cuma butuh waktu lebih. Jiaxi kamu nggak bisa kasih muka sedikit. Direktur Shu dari Tiansheng Group emang punya hubungan baik sama bos kita. Lu Shu Yuan ini, pernah dengar dia? Manajer, kayaknya pernah. Ada orang di kantor pusat nyebut dia. Katanya Tiansheng Group punya supervisor muda. Marganya Gu. Kayaknya Pak Jiang Ting sendiri yang nyuruh Shu naikin dia cepat. Kalau benar dia, kita mesti pikirin baik-baik. Oh gitu? Orang yang dinaikin Pak Jiang itu bukan main. Gimana kalau benar? Kalau kita tahan dia, nanti sama bos. Susah jelasinnya. Manajer, kayak yang saya bilang. Kita kan satu tim. Dan Nona Shu cuma butuh waktu sebentar buat muter. Saya taruhan jabatan dan masa depan saya. Uangnya pasti balik semua. Mengapain rusak gara-gara hal kecil? Dan bikin hubungan retak. Nggak nyangka Gu Xiu Yuan bisa berguna. Sekarang ada harapan. Kalau ini udah selesai, aku bakal bikin Jalan Yue. Jalan itu bakal nyesel dia hidup. Betul banget. Dengar tuh. Ada orang suka cari masalah. Tapi percuma semua. Manajerku kita hebat banget. Dan Kak Man-Man kaya raya. 8 miliar si kecil. Kalian orang rendahan. Cuma bisa iri sama orang. Hampir lupa ini. Kalau aku nggak minta ayahku. Dengan skill dia pikir bisa jadi manajer ini. Sekarang pakai apa yang aku kasih, sok jadi tinggi. Gu Xiu Yuan, siapa yang dapetin kerjaan ini? Jadi manajer? Itu berkat. Bukan urusanmu. Jangan Yue. Kamu gila ya? Tanpa aku, kamu pikir bisa jadi manajer? Anak magang gaji 3 juta sebulan. Kalau sakit jiwa, berobat sana. Jangan ngaku-ngaku yang bukan. Gu Xiu Yuan, apa yang aku... Siapa yang mau dia tipu? Sok jagoan banget. Secundang. Iya, mau pamer ke siapa sih? Nelpon pakai jam tangan anak kecil. Menyedihkan banget. Ayah, pecat Gu Xiu Yuan dari manajer. Aku udah tahu dari dulu. Dia nggak beres. Bukan tipe kamu. Dan dia nggak berguna. Tanpa kamu, dia bukan siapa-siapa. Bagus kamu sadar sekarang. Aku akan cabut jabatannya sekarang. Ayah, maaf. Aku salah nilai dia dulu. Dan sekarang kami udah putus. Bagus. Maksudnya, putus jangan lembek sama dia. Terus balik. Nggak akan. Dengar itu, Jiaxi kamu dan Tiansheng kita. Kedua-duanya milik keluarga Jiang. Aku telepon direktur Shu sekarang. Pergi, hubungi mereka sekarang. HRD Tiansheng. Verifikasi jabatan Gu Xiu Yuan. Ya. Cek. Silakan, cek aja.
Manajernya udah konfirmasi. Baru aku tanya, HRD Tianxiang bilang perusahaan mereka nggak punya manajer bernama Gu Shuyuan. Dan 2 menit yang lalu, mereka dapat kabar dia udah dipecat dan di blacklist. Nggak mungkin. Aku baru naik jabatan bulan lalu. Direktur Shu sendiri yang tanda tangan. Kok bisa sih? Gimana bisa gini? Beneran dia yang lakuin? Nggak mungkin. Dia cuma anak magang. Mana bisa dia lakuin itu? Aku kebanyakan mikir. Dasar pecundang. Dipecat ya? Nggak guna banget. Shuyuan, ngapain kamu? Cari cara dong. Katanya kamu punya rencana. Man, bukannya kamu bilang kartumu diblokir? Coba pakai kartu lain. Keluargamu kan banyak kartu. Kalau nggak bisa, minta ayahmu transfer dong. Buat sementara aja. Kamu tahu kan, HP-ku rusak. Terus ayahku lagi di luar negeri. Beda waktu. Semuanya udah selesai dramanya. Ini bukan pasar tahu. Yang bisa seenaknya ribut. Apa masalahmu? Nona Man kami. Gue nggak peduli dia siapa. 8 miliar itu bukan jumlah kecil. Dan bukan HP mati. Yang bisa nyelamatin lo. Pergi. Hubungi Tuan Hao. Bilang, di rumah lelang, ada yang nawar asal-asalan dan nggak mau bayar. 8 miliar yang dipertaruhkan. Minta dia datang urus sendiri. Baik, Pak. Tuan Hao, yang dari grup Jiang Hao? Kita tamat. Ini jadi gawat. Tuan Hao benci orang yang langgar aturan. Nona Man, Tuan Hao yang mereka sebut. Apa itu Hao dari keluarga Jiang? Nona Man, bayar sekarang. Nona Man. Bukannya keluargamu kaya? Bayar aja mereka. Gue mohon. Gue beneran nggak bisa lawan Jiang. Man, jangan bilang. Man, jangan bilang. Kamu nggak bisa bayar 8 miliar. Shuyuan. Ngomong apa sih kamu? Mana mungkin aku nggak punya uang? Aku cuma nggak suka dipaksa. Bayar, itu aja. Ini salah kamu. Aku pura-pura pingsan. Aku mau kabur. Kamu bongkar aku. Terus soal minyak itu, kamu sengaja kan? Oh, jadi maksud kamu pura-pura. Pura-pura? Dia mau kabur dari tagihan. Dia beneran bokek. Pakai cara taurahan gitu. Man, kamu tadi pura-pura? Man, kamu beneran nggak mampu. Siapa bilang aku bokek? Aku cuma nggak tahan sama penagih utang ini. Dengerin ya. Aku nggak beli hari ini. Dengerin. Bukan aku nggak mampu. Tapi sikap kalian bikin kesel. Aku benci. Dan kalian semua, siapa yang angkat papan lelang? Siapa yang pilih barangnya? Kalian bayar sendiri. Apa urusannya sama aku? Sama uangku? Nggak bakal. Man. Tapi kamu bilang, kita boleh pilih sesuka hati. Kamu yang bayar. Iya, kau mundur sekarang. Man, kamu main-mainin kita. Terus kenapa? Dasar bodoh. Man, apa maumu sih? Tahu miskin. Ngapain sekaya mau main-mainin kita? Man, kamu sendiri yang bilang, beli apa aja sesuka kita. Kok bisa? Sekarang malah ngelak. Man, miskin kok pamer-pamer? Jadi kamu pewaris palsu. Kamu pikir apa sih? Miskin tapi nyuruh orang ngawar. Kamu ngerugiin kita semua. Di sana. Kalian semua bodoh. Semua omonganku dipercaya kan? Kalau aku suruh mati, mau juga? Kamu yang naikin harga. Kamu yang bayar. Atau kamu mati. Man, kamu nipu aku. Pembunuh kamu. Kamu hancurin kita. Mau kabur? Hah? Tanpa uang hari ini. Nggak ada yang pergi. Lepasin aku. Dasar pengemis. Lepasin. Satpam. Ada yang berantem. Satpam. Anjing lawan anjing, tontonan bagus. Man, semua rasa malu yang kau timpakan padaku dan keputusasaan itu. Gimana rasanya sekarang, hah? Gu Shuyuan, kau dorong aku? Oke. Kau nggak akan pernah injak Tianxiang lagi. Tianxiang, aku baru aja kehilangan kerjaan gara-gara kau. Dengerin, kalau kau nggak bayar hari ini, Aku syarat kau bareng aku. Kalian semua kerja sama. Kalian jebak aku. Iya kan? Dan kau, Jiang Lanyue. Ngapain senyum-senyum? Ingat ini, aku balas kau. Cukup. Mau berantem? Tunggu polisi datang. Kalian bisa hajar-hajaran di penjara. Tapi sebelum itu, kalian harus bayar dulu. Atau nggak ada. Brengsek. Berani-beraninya main-main sama gue. Kenapa Nona ada di sana? Dasar orang-orang buta. So mereka menyinggung Nona? Cepat ambil set. Perhiasan giok dari gudang. Dan stempel dari bulan lalu. Stempel batu itu. Bawa juga. Ini untuk Minta maaf ke Nona. Kejadian hari ini, semua orang di sini ikut terlibat. Kenapa? Gue harus bayar 8 miliar? Siapa yang angkat papan? Siapa yang pilih? Dia yang bayar. Man, nggak punya malu ya? Kamu bilang mau. Traktir kita bersenang-senang. Kamu bilang kita bisa beli apa aja. Kalau enggak, ngapain kita kesini? Ngapain kita ikut lelang? Ini salah kamu. Man, kita percaya kamu kayak saudara. Tapi malah kamu juga kita. Mau nyalahin kita sekarang? Nggak bisa. Man. Dengerin gue, kalau lo nggak bayar hari ini, Kita berdua bakal hancur. gue udah kehilangan kerjaan.
tabungan juga habis. Gue nggak punya apa-apa lagi. Diam kalian semua. Bos Hao lagi dalam perjalanan. Dia juga bilang dia akan urus sendiri. Orang yang nyalain Lentera, tamu VIP itu. Jiang Hao. Keluarga Jiang beneran kirim orang. Gue tamat. Bos Hao. Nona, tahan di sini. Kenapa nggak kasih tahu kami dulu? Ini salah saya. Saya biarkan orang-orang bodoh ini mengganggu Anda. Nona, dia manggil aku ya? Dia salah orang kali. Sebelum dia sadar, aku harus pergi dari sini. Kenapa Bos Hao sopan banget sama Shumanman? Jangan-jangan Shumanman beneran anaknya ketua Shu. Nona Man-Man, Anda baik-baik saja. Tadi kami cuman bercanda sama kamu kok. Jangan diambil hati. Cuman salah paham. Nona Man-Man, kamu kan baik hati. Pasti nggak dendam sama kita. Man, tadi aku buru-buru banget. Ngomongku kelewatan. Tolong jangan marah ya. Bos Hao ya? Dia sih kamu layanan VIP rumah lelangnya gini ya. Hari ini aku udah lihat semuanya. Dari awal aku masuk, kalian cuma bikin masalah buat aku. HP ku mati tiba-tiba. Aku nggak bisa transfer. Dan kalian langsung nyolot ke mukaku. Kayak penjahat. Kalian sudutkan aku. Dan kalian biarin orang sembarangan ngejek dan ngatain aku. Jadi ini cara rumah lelang top perlakuin tamunya. Aku Shumanman. Seumur hidupku nggak ada yang perlakuin aku gini. Hari ini, Kalian harus kasih jawaban. betul. Kalian tahu siapa Nona Man-Man ini? Dia datang ke sini, itu udah kasih muka ke kalian? Iya, ini nggak sopan banget. Minta maaf sekarang. Nah, jadiin orang-orang buta ini. Tahu kalian, pelajaran. Tunggu, ini semua teman-temannya Nona. Anda pasti Nona Shu ya? Ya saya, ada kesalahpahaman. HP saya mati. Soal uang, lagi ada masalah. Iya. Teman-teman kita ini, dia itu pewaris tunggal grup Tiansheng. 8 miliar? Buat dia, itu cuma uang jajan. Oh, hari ini cuma salah komunikasi. Kalau Man-Man bisa hubungi keluarganya, Uangnya pasti langsung datang. Bos Hao, dengan status Nona Man, masa dia kabur dari Anda? Ini semua salah paham. Jadi Anda putri Direktur Shu. Maaf, ya. Kalau cuma salah paham, Baiklah, Anda baik sekali, Bos Hao. Saya akui, saya juga salah sih. Nggak seharusnya saya buang waktu sama orang-orang yang penting. Bos Hao, Anda nggak tahu. Kalau bukan karena Jiang Lanyue yang bikin kacau, teman-teman kita, dia nggak bakal kesal gitu. Lihat, dia datang ke lelang Shatnya, dia lelang ke lelang Jiaxi. Cuma bawa jam tangan anak-anak. Saja buat malu-maluin Man-Man. Lihat dia tuh, murahan dan nggak tahu malu. Dia iri sama Man-Man. cuma mau cari masalah. Jiang Lanyue. Lihat ulah kamu. Gara-gara lo, Man nggak bakal sekesal ini. Kita putus. Sama kamu tuh memalukan banget. Kushu Yuan, jangan bilang kamu pikir kita masih pacaran. Berhenti pura-pura. Tunggu aja, ntar lagi kamu bakal nangis. Jiang Lanyue, karena kita masih rekan kerja kan? Gimana kalau gini? Kamu berlutut dan sujud ke aku 10 kali. Tampar diri sendiri 10 kali. Terus soal kamu ngacauin hari ini, aku bakal lepasin. Kamu buta atau gimana sih? Nyuruh pewaris? Pak Hao, apa kamu salah orang? Salah orang? Nona Shu. Dengerin baik-baik. Ini pewaris keluarga Jiang. Putri Pak Jiang Ting. Jiang Tegrut, pewaris tunggal. Rumah lelang ini cuma salah satu dari bisnis keluarga Jiang. Apa? Jiang Lanyue anak orang terkaya? Nggak mungkin. Gimana bisa dia pewaris Jiang? Nggak bisa. Mustahil. Gimana bisa dia pewaris? Kalau dia kaya, ngapain kerja? Gaji kecil, jadi magang, makan murah, naik kereta. Kamu salah. Kalau dia pewaris, terus aku. Apa yang udah aku lakuin ke dia? Aku cuma mau hidup kayak orang biasa dan berbaur. Tapi malah aku kena tipu dan dikerjai, dipermalukan, dikhianati. Ya udah, cukup. Nggak sembunyi lagi. Benar. Aku pewaris Jiang. Panggil polisi. Shumanman nawar dengan niat jahat. Dia mau curi uang dalam jumlah besar. Gu Shuyuan, Suning dan Lin Yi bantu dia. Serahkan ke satpam. Lanyue, aku salah. Maafin aku. Oh, ingat 3 tahun kita. Maafin aku kali ini. Lanyue. Nona Jiang, aduh, Nyonya Jiang, kami semua ditipu sama dia. Dia pura-pura kaya. Dia yang paksa kami nawar. Kami nggak tahu apa-apa. Dia bohongin kita semua. Ini semua salah dia. Iya, tolong percaya kami. Kami cuma karyawan di sini.
Aku nggak berani macam-macam. Itu perempuan itu. Salahin Shumanman. Dia yang bikin aku lancang. Aku nggak ngapa-ngapain. Aduh, Suyuan. Kita selesai. Sesuai hukum. Shumanman, kamu didakwa manipulasi tender, penipuan besar, kerusuhan publik. Ikut kami untuk diinterogasi. Bawa mereka. Kami. Enggak. Bukan aku. Itu cuman Man. Tunggu. Lan Yue. Nona Jiang. Kamu nyembunyiin dengan baik ya? Aku beneran kira mereka ngebully kamu. Bos Wang acting bagus juga. Apalagi tadi, adegan telepon. Nona Jiang yang nyuruh aku. Taruh mereka di sel tahanan. Cuman Man, dasar jalang. Iya, kamu miskin. Kita harus gimana? Ini kamu. Kamu hancurin kita. Aku kehilangan kerja. Aku tenggelam utang. Aku nggak bisa masuk penjara. Ini salahmu semua. Ini gara-gara kamu. Nyalain aku? Ini karena kalian berdua serakah. Begitu dengar duit, kalian langsung nyamber kayak anjing gila. Sekarang berantakan. Dan nyalain aku? Gak mungkin. Robek mulutmu. Zenji, aku gila ya. Kamu yang gila. Main jadi putri? Kamu pikir kita ini bodoh? Ngapain kamu? Aku berhenti. Hei, cukup. Lepasin dia. Kalian pikir ini di mana? Nggak boleh berantem di sini. Siapa yang mukul? Ada tuduhan menghalangi petugas. Tahanan lebih lama. Pak polisi. Ini dia. Dia yang bikin kita gini. Dia bukan pewaris kaya. Dia penipu. Dia nipu kita. Iya, dia pelaku sebenarnya. Kita juga ditipu. Aku nggak tahu apa-apa. Sumpah. Kami akan selidiki sesuai prosedur. Baiklah, cuman Man, berdiri. Ayo kasih keterangan. Hei, tunggu. Shumanman, berdasarkan bukti dari Balai Lelang Jiaxi dan tuduhan mereka, kamu dicurigai manipulasi lelang dan percobaan pencurian dana. Apa yang mau kamu sampaikan? Pak polisi, Aku nggak bersalah. HP ku mati, itu aja. Aku nggak bisa hubungi akuntanku. Tapi keluargaku kaya. Aku bisa bayar 8 miliar itu. Soal penipuan yang kamu bilang tadi, itu omong kosong banget. Kamu nyuri duit orang. Tapi kamu dituduh pakai cetakan sidik jari buat buka HP dia. Dan kamu ngaku soal penipuan. Itu mereka. Mereka jebak aku. Cetakan sidik jari? Cetakan apa? Aku nggak tahu itu apa. Pak polisi, mereka jebak aku. Mereka iri sama aku. Bapak harus cari kebenarannya. Tolong bantu aku. Soal tuduhan penipuan, buktinya kurang. Tapi tawaran palsumu ganggu jalannya lelang. Faktanya jelas, jumlahnya besar. Kamu dalam penyelidikan. Kamu bebas dengan jaminan. Jangan tinggalkan kota dulu. Tetap bisa dihubungi. Ya, tenang aja. Aku pasti kerja sama. Shumanman. Dasar pembohong. Berhenti, lepasin aku. Emang aku ngapain? Kamu bukan pewaris kaya. Gara-gara kamu, aku dipecat. Uangku hilang, hampir masuk penjara. Lepasin aku. Dengerin dulu dong. Mau ngomong apa lagi? Aku buta banget. Ketipu sama kamu. Gu Shuyuan emang bodoh, tapi dia benci Jiang Lanyue. Gampang dimanfaatin, pasti berguna. Gu Shuyuan brengsek. Kamu pikir Jiang Lanyue bersih? Maksudnya? Kamu beneran percaya? Dia pewaris keluarga Jiang? Dia cuma anak magang. Gimana bisa tiba-tiba jadi anak kesayangan orang terkaya? Dan Bos Hao ngelindungin dia? Pakai otak dong. Pikirin baik-baik. Dia cuma cewek muda. Gimana bisa orang besar kayak Bos Hao? Hormat banget sama dia. Maksud kamu? Dia pasti pakai cara kotor. Buat naik ranjang Bos Hao. Pewaris apaan? Dia dipelihara sama si tua Hao itu. Tuan Hao, lagi ngebelain Simpanannya. Dasar jalang. Pantesan, dia cuek sama gue dulu. Ternyata udah dapet omong tajir. Tuh, mungkin waktu kita pacaran, dia udah selingkuh sama si tua itu. Gue udah duga. Mana mungkin dia pewaris keluarga Jiang? Lo diselingkuhin dan gak sadar. Cewek itu so alim banget. Tapi siapa tahu busuknya gimana. Kita harus tunjukin ke semua siapa dia sebenarnya. Ini belum selesai. Dasar pelacur murahan. Gue hancurin dia. Iya. Sebulan lagi ada gala kita. Direktur Shu bakal datang. Semua orang datang. Kita pastiin cewek itu dibongkar di depan semua orang. Bagus, gue pastiin dia. Nggak bisa bang. Nah, momen paling dinanti malam ini. Penghargaan Golden Strategy Tahunan.
Penghargaan ini diberikan untuk karyawan yang mengajukan rencana strategis paling berharga yang mendongkrak bisnis kita tahun ini setelah ditinjau eksekutif dan 3 ronde penilaian ahli luar. Pemenang tahun ini adalah dari Departemen Perencanaan, Jiang Lanyue. Selamat. Terima kasih atas pengakuan ini. Kehormatan ini milik tim saya. Sekarang saatnya. Saya keberatan. Dia nggak berhak menerima penghargaan ini. Betul. Penghargaan ini harusnya untuk saya dan manajerku. Rencana Starlight, Xiu Yuan dan saya begadang buatnya. Dan dia, Jiang Lanyue, cuma seorang. Bukannya Gu Xiuyuan udah dipecat? Ngapain dia di sini? Shumanman ini, bukannya dia yang dilelang waktu itu? Ngapain dia di sini? Hei kalian berdua, jangan dulu. Semuanya dengarkan. Proposal ini, aku butuh waktu. 3 bulan buat bikin. Teman-teman bantuin aku riset pasar dan semua datanya. Waktu itu, dia cuma anak magang. Mana mungkin dia bikin proposal sekelas ini? Dia cuma manfaatin kelengahanku. Dan nyuri draft punya aku. Terganti beberapa kata, terus ngaku itu punyanya. Bener banget. Aku sama Xiu Yuan buat proyek ini. Kita lembur terus. Begadang tiap malam. Aku sampai masuk rumah sakit. Tapi akhirnya, sahabat yang paling kupercaya malah nusuk dari belakang. Jangan weh, nggak nyangka kamu kayak gini. Demi nyolong kredit orang. Kamu rela lakuin apa aja? Nyuri proposal. Rendah banget. Pantesan dia naik jabatan. Ternyata dia nyuri kerjaan orang. Kelihatannya rendah hati. Enggak nyangka sejahat ini. Jiang Lanyue. Namun nggak cuma nyuri karyaku, tapi juga mau nyakitin aku dan Man-Man. Yang terjadi di lelang itu, Aku yang merencanakan semua ini. Tepat. Kamu sengaja bawa jam tangan anak-anak buat anjing Man-Man, terus bikin kita ditangkap. Cuman supaya kita punya catatan kriminal. Biar nggak bisa kerja di perusahaan. Semua demi buka jalan. Supaya kamu bisa berdiri di sini dan terima penghargaan ini. Demi uang dan ketenaran. Kamu beneran nggak punya hati sama sekali. Xiu Yuan udah cukup. Aku anggap dia sahabat terbaikku. Tapi dia, gimana dia perlakuin aku? Waktu polisi bawa kita pergi, dia bilang, ikuti aturan. Tangani dengan adil. Sekarang aku paham, ini semua jebakan dia. Semua demi Golden Award ini. Demi hadiah uangnya. Dan promosi kan? Serem banget. Dia mau hancurin mereka. Jebak rekan kerja? Cuma demi penghargaan? Kok bisa ada orang sekejam itu? Aku tahu, omongan doang nggak cukup. Semuanya, lihat ini. Aku dan Man-Man Bahas proyeknya. Waktunya jelas banget. Semuanya. Rekaman chat ini, aku simpan dari dulu. Nggak nyangka, ini bakal jadi bukti hari ini. Jangan Yue, kamu pikir kamu cuma curi rencana proyek? Enggak, kamu curi kerja keras kami 3 bulan penuh kerja keras. Nggak tahu malu. Kita punya bukti dan saksi. Kenapa dia kayak gini sih? Ada apa ini? Tenang, saya VP Jiang dari HRD. Pak Xu belum datang, jadi saya yang tangani dulu. Karena ada rekan yang lapor dan kasih bukti. Sesuai aturan perusahaan, kita harus serius tanggapin ini. Jiang Lanyue, soal tuduhan Gu Xiuyuan dan Xu Man-Man. Juga rekaman chat itu. Mau jelasin? VP Jiang, masa cuma screenshot yang gampang diedit? Bisa buktiin siapa punya proposal. Diedit? Jiang Lanyue masih mau nyangkal. Chat ini, aku simpan 3 bulan. Berani nggak tunjukin HP kamu? Dan cek rekamannya. Lanyue, kalau kamu ngaku salah dan tulus minta maaf ke aku dan Xiu Yuan, mungkin kami maafin. Toh, kita kan sama-sama rekan kerja ya? Iya, tunjukin HP-nya. Betul, nggak mau tunjukin, pasti nyembunyiin sesuatu. Semuanya diam. Jiang Lanyue, biar ini jelas. Apa kamu mau kerja sama dan tunjukin bukti? Chat kerja aku, kebanyakan di sistem perusahaan. HP pribadi aku, jarang ada obrolan proyek penting. Dan juga, Dia takut tuh. Dia cari-cari alasan. Itu kan, Jiang Lanyue bersalah. Tapi, bukannya dia pewaris keluarga Jiang? Pewaris Jiang? Yang benar aja. Jelas dia pura-pura. Tahu aja, kamu tahu apa Jiang berani ambil penghargaannya? mau su catatan, bikin ribut. Cuman Man, Gu Xiuyuan, buat hancurin aku, kalian beneran udah persiapan ya? Pak Zhang, aku terima pemeriksaannya, tapi aku mau investigasi menyeluruh. Termasuk catatan karya asli. Dan verifikasi screenshot chat mereka.
Tentu saja. Mau jatuhin aku kayak gini. Oke, kita lihat siapa yang akhirnya. Ayo lanjut ke bagian berikutnya. Tunggu. Wakil Direktur Zhang, ini belum selesai. Gu Shuyuan, kamu udah dipecat dari perusahaan. Hari ini, kamu nggak seharusnya di sini. Perusahaan akan tangani kasus penghargaan itu. Ada lagi? Direktur Zhang, saya kesini hari ini bukan cuma buat bongkar Jiang Lanyue yang nyuri rencana itu. Tapi buat ungkap siapa dia sebenarnya. Dia nggak pantas ada di Tiancheng. Shuyuan, udah cukup. Mungkin Lanyue cuma salah langkah. Man, kamu terlalu baik. Setelah dia ngomong gitu soal kamu masih belain dia. Hari ini, aku bakal kasih tahu semua orang. Semuanya. Kalian pikir Jiang Lanyue cuma nyuri rencana? Itu aja? Jiang Lanyue. Udah nih nggak kasih tahu semua orang di sini. Benaran sebenarnya. Gimana caramu naik ke posisi sekarang? Berarti kamu tidur sama Bos Hao. Si tua itu buat sampai sini. Tuh, Xiu Yuan. Fitnah ada konsekuensi. Konsekuensi hukum? Jiang Lanyue? Takut ya? Takut aku bongkar rahasia kotormu. Di depan semua orang? Shuyuan, udah cukup. Sisain Lanyue sedikit harga diri. Ya ampun, masih ada lagi. Wah, ini drama besar banget. Xiu Yuan, kamu benar-benar mengubah pandanganku soal kamu. Nggak nyangka kamu bisa semurahan ini. Apa? Salah ya? Bukannya kamu pura-pura jadi anak orang terkaya. Pasti kamu bukan Nona Jiang sama sekali. Kamu cuma simpanan Tuan Hao. Makanya dia ngelindungin kamu. Lanyue, dia si Tuan Hao emang agak tua. Tapi kan kalau kalian berdua emang cinta, nggak ada yang bakal ngomong apa-apa. Tapi kamu nggak seharusnya nggak pacaran sama Shuyuan sambil tidur sama om-om itu. Pacaran sama aku sambil dipelihara sama Tuan Hao. Lanyue, Kamu menjijikan banget. demi duit dan status. Kamu buang semua malu. Aku nyesel. Sama cewek murahan kayak kamu. 3 tahun. Ya ampun. Masa sih? Mukanya polos banget. Apa? Jorok banget. Kok bisa kayak gini? Pecat dia sekarang. Jangan. Blacklist dia. Dia nggak bakal kerja lagi. Pecat dia. Iya, pecat dia. Dia harus pergi. Pecat. Betul, tepat sekali. Jiang Lanyue, lihat gimana kamu keluar dari ini. Tunggu dulu semuanya. Tolong tenang dulu. Bilang Lanyue dipelihara sama Tuan Hao. Artinya kita nggak bisa percaya postingan sembarangan gitu aja. Iya, bilang dia simpanan. Tunjukin buktinya. Betul, omongan doang mah. Ini soal reputasi dia, butuh bukti nyata. Oke. Mau buktikan? Hari ini, gue tunjukin ke semua. Wajah asli Jiang Lanyue. Di sini. USB drive. Ya ampun, mereka muterin sekarang? Ini tegang banget. Puterin, tunjukin kebenarannya. Puterin. Ayo puterin. Terus, Jiang Lanyue. Takut sekarang? Kenapa harus takut? Masih pura-pura. Terus aku tunjukin buktinya. Coba pura-pura lagi. Oke, karena kamu mau bukti banget. Coba aku lihat apa yang mau kamu tunjukin. Oke. Wanita ini, Jiang Lanyue. Dia sama Hao. Sekarang ada buktinya. Jiang Lanyue. Jadi gitu caranya kamu kaya. Kamu simpanan orang. Aku kira dia polos. Dasar jalang. Di pesta nanti, Aku bakal hancurin dia semuanya. Oh, Itu Hao Ye. Itu pasti mobilnya. Jangan Lanyue naik mobil Hao Ye. Sekalin banget dia. Siapa sangka di belakang ternyata liar begitu. Kalian semua lihat kan? Buktinya jelas banget tuh. Jiang Lanyue, mau bilang apa kamu? Hah? Berani-beraninya kamu tidur sama om-om tua itu. Biar dia mau. Jadi anjing peliharaan. Buat kamu dilelang. Supaya kamu bisa berdiri di sini dan rebut kejayaanku. dasar perempuan murahan. Pacaran sama aku. Tapi dipelihara om-om. Menjijikan. Jiang Lanyue, demi naik jabatan, kamu jual tubuhmu. Dan harga dirimu. Jiang Lanyue. Foto-foto ini, ada apa ini? Jelaskan. Apa yang mau dijelasin? Udah jelaskan, om-om kaya dan berkuasa. Cewek muda dan cantik. Dua-duanya dapat yang mereka mau. Kirain dia emang punya bakat. Ternyata dia tidur buat naik jabatan. Menjijikan banget. Najis. Turun sini. Udah, bukti kalian itu cuma foto candid yang nunjukin. Aku pernah naik mobil sekali. Emang itu kurang? Jiang Lanyue, Buktinya udah jelas. mau sampai kapan kamu acting terus? Apa? Kalau kita ambil foto kamu dirancang sama dia buat bukti. Gak punya malu. Tapi aku punya malu. Wah, serendah ini sekarang. Demi ngejar pewaris palsu itu, kamu buang aku kayak sampah. Waktu mereka fitnah aku, kamu bantu mereka jatuhkan aku. Aku Shuyuan, coba tanya hatimu. Aku Jiang Lanyue, sejak kenal kamu, pernah nggak aku sakitin kamu? Jiang Lanyue, udah diam.
Jangan ganti topik terus. Sekarang kita bahas aibmu. Fotonya ada di sini. Kamu sama om-om itu main kotor. Gak bisa bohong. Bener tuh. Lan Yue, jangan main drama deh. Kita semua udah lihat. Kamu utang penjelasan ke kita semua. Oke, mau jawaban banget ya? Aku kasih deh. Fotonya asli. Itu bener. Kalian denger kan? Dia ngaku sendiri tuh. Jiang Lan Yue, setidaknya kamu masih punya malu. Tahu nggak bisa bohong. Kamu ngaku. Tapi Jiang Hao itu pamanku. Apa? Jiang Hao itu pamannya? Tunggu, dia beneran pewaris keluarga Jiang. Dia keluarga. Setelah lelang hari itu, aku cuma nebeng aja. Itu doang. Sampai sekarang masih main-main sama aku. Pewaris Jiang? Hah, kalau beneran pewaris, kita ngapain di Tiansheng? Jadi anak magang doang. Naik kereta, makan murah, mau nipu siapa sih? Bener tuh, VP Jiang, dia eksekutif tinggi. Kalau kamu pewaris Jiang, anaknya Pak Jiang. Masa dia nggak tahu? Masa dia ambil hadiahmu? VP Jiang, kasih tahu. Dia. Pak Jiang, harus gue bilang, si Lan Yue itu, dia emang luar biasa. Kali ini, dia menang tanpa koneksi sama sekali. Murni, semua dari bakatnya sendiri. Dia dapat penghargaan ini dengan adil. Ya jelas. Anak gue mana mungkin jelek. Gue rasa setelah penghargaan gala ini, udah waktunya ungkapin siapa dia. Iya, udah hampir. Pada Pak Shu, gawat di gala. Ada masalah besar. Tenang, cepat bilang. Baru dapat kabar dari staf di gala. Mantan stafku Xu Yuan dan Xu Manman nerobos masuk gala. Mereka bilang Nona nyuri desain dan nuduh dia selingkuh sama Pak Hao. Gala sekarang kacau banget. VP Jiang diskors. Status penghargaan Nona. Apa? Aku Xu Yuan dan Xu Manman. Berani banget mereka. Dasar bajingan kurang ajar. Yang Tianyi ngapain aja? Gak bisa dia biarin Nona dipermalukan kayak gini. Siapin mobil ke gala sekarang. Xu Yuan, Xu Manman, kalian berdua habis. Pewaris keluarga Jiang, lucu banget. Anak tunggal Pak Jiang, mana mungkin dia sembunyi di Tiansheng. Jadi anak magang biasa. Kalau aku bisa atur ini, mungkin keluarga Jiang akan lihat aku. Aku bakal sukses besar. Yang Lan Yue, berani banget kamu ya. Beraninya kamu ngaku pewaris keluarga Jiang. Aku, Jiang Tianyi, sudah mengabdi di Tiansheng Group bertahun-tahun. Kepada keluarga Jiang, kepada Jiang Group. Aku setia sampai mati. Aku nggak biarkan kamu dan menyebar kebohongan, mencoreng nama baik keluarga Jiang. Bagus sekali Direktur Zhang. Direktur Zhang langsung lihat aslinya. Kalian semua dengar kan? Direktur Zhang udah konfirmasi. Dia cuma penipu. Jiang Lan Yue, kamu tamat. Habis sudah. Betul. Terima kasih Direktur Zhang udah ungkap kebenarannya. Dia bongkar kebohongan penipu ini. Penipu, nggak tahu malu. Nyuri aja nggak cukup. Pura-pura jadi pewaris kayak juga. Menjijikan. Gue hampir percaya tadi. Semua demi bersihin nama dia. Dia bisa ngarang bohong kayak gitu. Pak Jiang, karyawan kotuk dan pembohong ini harus dipecat sekarang. Panggil orang, tuntut dia penipuan. Pecat dia. Jiang Lan Yue. Nyesel sekarang, hah? Nyesel buang gue demi naik kelas. Nyesel penyuri kredit gue di sini. Sayang, udah telat. Semua orang bakal tahu. Sampah kayak apa lu? Lan Yue, lihat diri lo. Lo punya jalan bagus. Tapi lo pilih jalan yang bengkok. Sekarang kan lo hancur sekarang. Ya ampun, mau ngapain? Keluar! Kamu dipecat! Keluar! Dipecat! Keluar! Dipecat! Jiang Lan Yue, ini belum selesai. Aku dengar di gala nanti, Ketua Jiang bakal datang. Aku bakal bongkar kamu di depan dia. Hubungan kotormu sama om-om itu, semuanya. Kamu tamat. Bahkan si Hao itu, dia juga selesai. Masa-masa indahmu udah berakhir. Oke. Wah. Lu Xu Yuan, Xu Manman, kalian sendiri yang pilih jalan buntu ini. Jiang Lan Yue, ayolah, udah sampai sini. Ngapain masih pura-pura? Kamu pikir tepuk tangan beberapa kali, terus ngomong sok misterius. Bisa nakutin aku? Mau jatuh masih aja sok jagoan. Takut ya? Ketakutan bikin otakmu konslet. Gak tahu malu. Masih pura-pura aja. Pasti. Dia takut banget sampai ngompol. Sekarang dia cuma sok kuat aja. Yang Lan Yue, kaget? Sekarang giliranmu. Ini balasan karena berani lawan aku.
Semuanya, tenang. Jiang Lanyue, mengingat parahnya. Kesalahan yang kamu buat. Dan potensi. Kerusakan reputasi. Perusahaan kita. Sekarang, sebagai penanggung jawab acara gala ini, saya umumkan pemecatanmu dari Tiancheng Group berlaku sekarang. Security. Ngapain repot sama penipu ini? Usir dia keluar. Dia ngocorin panggung kita. Ayo lakukan. Keluar, pergi sana. Berhenti. Berhenti. Pak Jiang, Pak Shu. Pas banget waktunya. Ini si Jiang Lanyue. Dia berani banget. Dia nyuri rencana dan ngaku jadi anak Anda. Nona Jiang. Kami bisa buktiin. Dia penipu besar. Betul, Pak Jiang. Kami nggak tahan. Lihat wanita ini. Hancurin nama keluarga Anda. Dia bilang dia anakku? Iya, betul. Itu yang dia bilang. Gimana kita urusin dia? Pecat dia, panggil orang, blacklist dia. Menurut Pak Shu gimana? Saya itu ikut Pak Jiang. Beres. Pak Jiang udah muak. Dia tamat. Pak Jiang udah tahu soal kelakuan kotornya. Keamanan. Bawa dia pergi. Pak Jiang pun nggak mau bantu. Kayaknya dia emang penipu. Nah sekarang, dia beneran tamat. Keamanan. Tunggu. Pak Zhang, kamu terus bilang Jiang Lanyue menyamar jadi pewaris keluarga Jiang. Kamu tuduh dia mencuri rencana bisnis. Bilang dia naik jabatan lewat ranjang. Mana buktinya? Aku punya bukti. Lihat layarnya. Ini dia dan Tuan Muda Hao di dalam mobil. Gadis muda. Ketemu pria tua di mobil, berdua aja. Hal kayak gini, kamu tahu artinya. Jadi ya, ini bukti dia pakai pria buat naik. Betul kan Pak Jiang? Kita lihat sendiri. Jiang Lanyue pakai cara ini buat dapat perlindungan Tuan Muda Hao. Gimana jelasnya? Itu pamanku. Pak Jiang, lihat ini. Sampai sekarang, dia masih ngarang cerita. Di saat kayak gini, masih bohong di depan Pak Jiang. Harus diakui, jadi penipu. Nggak semua orang bisa. Nyalinya gede banget ya. Jiang Lanyue, mau sampai kapan terus gini? Nggak mungkin. Sama sekali nggak. Aku sumpah demi karirku, soal ini. Dia penipu total. Pak Jiang Hao, temannya gimana bisa? Betul. Kalau dia beneran pewaris keluarga Jiang, kenapa dia magang di Tiancheng Group? Kenapa dia naik kereta dan makan siang murah? Udah cek proposalnya belum? Pak Jiang, proposalnya kirim ke aku laporan final. Semuanya berdasarkan investigasi tim teknis, penulis proposal Project Starlight adalah Jiang Lanyue. Serius? Beneran dia? Dia beneran bikin itu? Du Shuyuan dan screenshot Shuman Man. Udah diedit. Itu palsu. Apa? Screenshotnya palsu. Mereka pembohong. Wakil Direktur Zhang, tadi kamu bilang, kamu taruhan karirmu kalau Jiang Lanyue penipu. Sekarang bukti teknis membuktikan proposal ini karya asli dia. Gimana penjelasanmu? Kalaupun proposalnya punya dia, itu nggak buktiin dia bukan penipu. Maksudku, dia ngaku pewaris Jiang. Itu fakta. Betul. Satu-satu dulu. Kalaupun proposal ini beneran punya dia, bukan ciplakan, tapi Jiang Lanyue ngaku pewaris Jiang. Itu fakta terbukti. Ya, betul. Direktur Shu. Masalah sebenarnya. Dia dipelihara Jiang Hao. Dan juga, maksudmu, dia pura-pura jadi Nona Jiang? Iya, Pak Shu. Bapak nggak tahu. Dia pura-pura jadi pewaris. Dan pakai hubungannya sama Pak Hao buat nyuri dari lelang. Dia nipu. Barang senilai 8 miliar. Pak Shu, Pak Jiang, soal ini saya udah selidiki. Saya taruhan karir, 20 tahun saya. Dia penipu. Penipu besar. Buktinya kuat. Oh, Pak Shu. Kalaupun proposal ini emang dia yang bikin, itu nggak ngubah kalau dia dipelihara om-om dan pura-pura jadi pewaris. Pak Shu, lihat aja dia. Moralnya bobrok. Cewek murahan. Pacaran sama saya. Tidur sama om-om. Di sisi lain, sampah kayak dia. Pantas di penjara. Bener, orang nggak tahu malu gini. Nggak bisa kerja di sini. Saya udah putuskan, pecat dia. Dan serahin ke polisi. Pak Jiang, Pak Shu, kami nggak tahan lagi.
Jadi kami bongkar. Bodoh. Yakin? Saya yakin. Saya yakin. Rashu, kenapa kamu salah pukul orang? Ayah. Jadi dia beneran Dari keluarga Jiang. Jiang Lanyue. Panggil Nona Jiang. Ayah. jadi Jiang Lanyue, pewaris keluarga Jiang? Beneran anak orang terkaya? Berarti tadi kita ngomel ke anak bos? Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Masa sih? Beneran? Dia beneran pewarisnya. Tamat kita, habis sudah. Nona Jiang. Semuanya, tolong tenang. Sekarang, saya akan resmi memperkenalkan Jiang Lanyue, Nona Jiang. Dia adalah Jiang Ting, anak direktur. Satu-satunya dari grup Jiang. Satu-satunya pewaris. Nona Jiang, alasannya dia magang di Tiansheng. Karena ketua Jiang mau dia dilatih dari bawah dan belajar bisnisnya. Soal penghargaan Jinche yang dia menang. Dan semua proyek yang dia kerjakan, dia lakuin sendiri semua. Perusahaan udah verifikasi dari dulu. Waktu itu, cuma karena Wu Xiu Yuan, pacarnya Nona. Makanya dia bisa jadi supervisor. Gak tahu malu. Direktur Shu, saya buta. Saya benar-benar buta. Saya. Jadi sekarang, kamu sadar salahmu. Bukannya tadi mau. Pecat dia. Sekarang kamu sadar kamu salah. Bukannya tadi kamu mau. Pecat dia. Panggil security. Enggak. Pak Jiang. Saya salah. Wu Xiu Yuan, anak saya baik hati. Dia kasihan sama kamu dulu. Enggak aku. Saya pasti kasih kamu kesempatan. Kalau bukan karena dia dengan kemampuan dan rekam jejakmu. Kamu enggak bisa masuk Tiansheng, tapi kamu enggak berterima kasih. Kamu nindas dan fitnah anak saya. Aku udah tahu. Kamu licik. Kamu enggak pantas buat Lanyue. Sekarang aku paham. Kamu bukan cuma lemah. Kamu enggak punya visi. Mulai hari ini, kamu di blacklist dari semua perusahaan. Grup Jiang, seluruh industri. Aku akan sebarkan. Aku pastikan kamu di kota ini. Enggak. Di negara ini, nggak akan bisa kerja lagi. Lanyue, maafin aku. Aku salah, Lanyue. Aku jahat, aku tahu aku jahat. Dia yang tipu aku, sumpah. Lanyue, demi hubungan kita 3 tahun. Maafin aku, sekali aja, Lanyue. Wu Xiu Yuan, itu udah selesai. Sejak Xiao Badu Shumanman menghinakan aku dan jebak aku. Udah tamat waktu itu. Tuhan bisa maafin kamu. Yang aku lakuin, kirim kamu. Ketemu Tuhan. Kenapa polisi di sini? Siapa Shumanman? Kamu dituntut atas penipuan kartu, pakai sidik jari palsu, dan dilelang. Yang terakhir, kasih keterangan palsu. Sekarang, kami punya bukti, ikut kami untuk diinterogasi. Bukan aku. Itu bukan aku. Beneran bukan aku. Ini ditemukan di rumahmu, film sidik jari. Trik yang sama di rumah lelang. Waktu itu juga rekaman bank nunjukin kamu coba berkali transfer ilegal. Ikut kami sekarang. Enggak. Bukan. Beneran bukan. Berhenti. Tunggu. Jiang Lanyue, kenapa kamu yang jadi pewaris? Kenapa? Nggak adil. Aku bilang ya. Ini nggak adil. Lepasin aku. Ayah, ayo pergi. Oke. Lanyue. Lanyue. Ayah. Laporan kuartal kemarin udah keluar. Proyek Starlight kamu. Fase 1 udah jalan. Laba Group naik 35% dari tahun lalu. Orang-orang tua di Dewan. Sekarang mereka semua beneran hormat sama kamu. Ini semua usaha tim. Sekarang, aku masih belajar. Anak perempuanku hebat banget. Oh iya, si Wang Jingchen itu ngajakin kamu keluar lagi. Kayaknya dia beneran suka kamu. Ayah, sekarang aku cuma mau fokus kerja. Soal percintaan, lihat nanti aja. Oke. Terserah kamu. Anak perempuanku hebat banget. Dia pantas sama siapa aja. Mulai sekarang, ayah tinggal nikmatin hidup enak. Aku pergi dulu ya. Di kehidupan ini, aku bukan lagi si penurut itu, Jiang Lanyue. Aku pewaris grup Jiang, pewaris. Aku dapat rasa hormat sendiri, Jiang Lanyue. Hidupku yang beneran milikku. Baru aja